Hai guys, di sini kita bakal belajar tentang bilangan. Nah, pertama, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama apa itu bilangan. Kita pasti udah sering dengar tentang adanya angka sama bilangan. Tapi mungkin kadang kita nggak bisa bedain apa itu angka, apa itu bilangan. Nah, angka sendiri itu cuma terdiri dari 0 sampai 9. Sementara bilangan itu terdiri dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, jadi apa maknanya? Angka itu adalah penyusun dari bilangan, sehingga bilangan itu bisa bernilai. Jadi bisa dibilang angka itu cuma komponen atau lebih kerennya disebut digit dari bilangan. Ini bisa kita analogiin. Misalnya huruf itu kan ada cuma A sampai Z. Nah, huruf ini cuma penyusun dari kata. Kata itu ada banyak, walaupun gak ada yang bisa ngungkapin rasa sayangku padanya. Ya. Nah, ini sama. Huruf yang tersusun sedemikian rupa bikin kata jadi bermakna. Sementara angka yang tersusun sedemikian rupa bikin bilangan jadi bernilai gitu. Terus kita kenalan sama jenis-jenisnya. Yang pertama ada yang namanya bilangan asli atau notasinya N, natural. Anggota bilangan natural ini adalah bilangan positif, tapi dari 1 sampai tak hingga 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif atau dari 1 sampai tak hingga. Kemudian ada bilangan yang namanya bilangan cacah, dinotasiin sama W. Anggotanya sama kayak bilangan natural, cuma kita nambahin 0 di depan. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Jadi dia itu dari 0 sampai tak hingga. Terus kita punya lagi bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah yang ditambahin negatif. Notasinya adalah Z. Dari negatif tak hingga 0 dan yang positif. Nah, persamaan dari bilangan asli, cacah, dan bulat adalah mereka itu sebenarnya bentuk desimal koma 0. Tapi koma 0 ini kan tidak perlu ditulis kecuali dalam kasus angka penting. Jadi dia ditulis cuma dalam digit-digit utamanya tanpa desimal. Jadi bilangan asli, cacah, dan bulat adalah bilangan yang bukan desimal, atau yaudah bilangan sebagaimana itu adanya, yang biasanya bisa dihitung jadi ya mungkin kayak gitu. Terus kita masuk ke bilangan yang mulai agak sedikit ribet. Yang pertama ada bilangan rasional. Rasional notasinya adalah Q. Bilangan rasional itu yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Nah, maksudnya apa? Jadi suatu bilangan dikatakan rasional kalau misalnya dia bisa didefinisikan pakai pecahan, atau
bisa dibentuk dalam bentuk persen, pecahan, dan pastinya desimal. Dan dia mungkin terus berulang dengan suatu pola tertentu. Jadi dan dimana desimalnya punya pola tertentu. Nah, contoh dari bilangan rasional ini, misalkan negatif 5/2. Ini sama dengan negatif 2,5. Dia adalah pecahan dan desimal. Terus kita punya 250%. Nah, ini bisa dibentuk dalam bentuk persentase dan desimal, juga pecahan, yaitu 2,5 atau 250/100 dan lain-lain. Terus kita juga punya misalkan 0,99999 yang seterusnya nggak akan berhenti. Ini bisa kita manipulasi dalam bentuk pakai data tak hingga atau pakai operasi aljabar, bisa kita bentuk jadi sama dengan 1. Nah, ini termasuk dalam desimal dengan pola tertentu. Kemudian ada lawannya. Lawannya yaitu irasional. Atau kita sebut I. Nah, bilangan irasional ini yang nggak bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Nah, misalnya apa? Misalnya kita kalau punya desimal yang nggak tentu atau nggak punya pola. Misalnya Pi. Pi itu sebenarnya bukan 22/7. Tapi dia itu 3,14159 dan seterusnya yang aku pun nggak hafal. Bahkan belum ada orang yang nemuin ujungnya. Nah, 3,14 sekian itu adalah Pi. Kenapa pakai 22/7 biasanya? Karena itu yang mendekati. Terus ada lagi yang namanya bilangan Euler atau E. Terus ada juga bentuk akar yang di dalamnya bukan bilangan kuadrat, itu adalah bilangan irasional juga. Misalkan akar 3. Ini kita kan tidak tahu bentuk pastinya seberapa. Kemudian bentuk logaritma juga bisa jadi bilangan irasional kalau misalnya basis dan bilangan yang mau dilog itu nggak merupakan faktor kuadrat dari bilangan itu. Misalkan 2 log 5. Kita tahu kalau misalnya 5 itu nggak bisa dibentuk dari 2 pangkat berapapun. Jadi ini adalah irasional. Nilainya kalau misalnya di kalkulator cuma bakal mendekati. Sebenarnya dia nggak bakal berakhir yang ada di belakang komanya. Nah, terus kita itu juga punya kumpulan bilangan. Yang pertama adalah kumpulan bilangan real atau notasinya adalah R kayak gini. Bilangan real itu terdiri atas bilangan rasional ditambah bilangan irasional. Jadi semua yang udah dibahas di sini adalah bilangan real. Kemudian kita punya lawannya, yaitu bilangan imajiner atau bilangan yang nggak real, nggak nyata. Nah, bilangan imajiner itu nggak ada di garis bilangan. Jadi, dia itu punya faktor yaitu I atau akar negatif 1. Nah, kita kan nggak tahu apa itu akar negatif 1, ada atau tidaknya. Nah, makanya dia dikatakan imajiner, karena
hanya ada di bayang-bayang atau hanya ada jika ditulis kayak gini. Nah, kemudian bilangan imajiner yang tingkatnya lebih lanjut adalah bilangan kompleks. Bilangan yang udah merupakan manipulasi dari imajiner. Contohnya adalah akar 2 plus 2i. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Terus, kalau misalkan kita mau bikin diagramnya, kita mulai dari yang paling dalam. Yang paling dalam itu adalah bilangan asli. Karena himpunannya cuma bilangan positif bulat. Terus di lebih luas lagi kita punya bilangan cacah yang ketambahan 0. Terus kita punya bilangan bulat yang ketambahan angka negatif. Terus di sini kita punya bilangan rasional yang punya bentuk pecahan desimal persentase. Terus kita punya di luar sini itu ada bilangan irasional. Nah, kelompok ini semua adalah bilangan real dalam sistem bilangan. Misalkan sistem bilangan S. Kemudian di luar semua itu ada bilangan imajiner yang tidak nyata. Gitu. Nah, terus kita masuk lebih dalam lagi. Misalnya kita punya bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan anggotanya ada dari, atau langsung gini aja, dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, di dalam bilangan bulat ini ada yang namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu yang kalau misalnya dia dibagi 2, dia pasti bersisa. Dan sisanya 1. Jadi saat n mod 2 sama dengan 1, maka dia adalah ganjil. Contohnya ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Terus ada juga yang namanya bilangan genap. Bilangan genap itu saat n dibagi 2 dia nggak bersisa. Atau bilangan genap itu adalah n mod 2 sama dengan 0. Anggotanya misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Terus ada lagi yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang cuma punya faktor atau pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau didefinisikan, misalnya n itu cuma bisa dalam bentuk n kali 1. Misalnya 2, 3, 5, 7. Apakah 16 bilangan prima? 16 itu kan bisa 16 kali 1, 8 kali 2, 4 kali 4, dan lain-lain. Yang bilangan bulat. Jadi ini bukan satu-satunya. Maka 16 itu bukan prima. Gitu. Terus adalah kebalikannya, yaitu bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu bukan prima. Jadi kayak 16 tadi itu merupakan bilangan komposit 1945, terus 178 dan lain-lain itu komposit. Nah, terus kita juga punya yang namanya urutan bilangan. Urutan bilangan itu kita punya misalkan bilangan A yang termasuk bilangan real. Nah, A di sini
Jika dia lebih dari 0, maka dia nilainya positif. Terus jika dia kurang dari 0, nilainya negatif. Dan jika dia sama dengan 0, dia 0. Nah, jadi intinya apa? Kalau misalnya dia dalam garis bilangan yang punya titik acuan 0 ke arah kiri, dia negatif. Ke arah kanan, dia positif. Dan pas di 0, dia 0. Jadi 0, positif, dan negatif itu semuanya beda. Jadi 0 itu bukan bagian dari positif ya teman-teman. Oke. Sepertinya tipe bilangan udah. Kita lanjut ke operasi. Nah, yang paling penting di sini adalah aturan PEMDAS atau parentheses, exponential, multiplication and division, addition and subtraction. Nah, ini penting karena ini nyangkut urutan dalam bagaimana kita ngerjain persoalan. Nah, yang pertama diutamain itu adalah parentheses. Nah, kita sambil ambil contoh ya. Misal ada kayak gini, 2 kali 2 plus 3. Nah, karena parentheses dikerjain duluan, jadi ini hasilnya adalah 2 dikali 2 ditambah 3 duluan, 2 kali 5. Yaitu hasilnya adalah 10. Terus kemudian eksponensial. Eksponensial itu bentuk A pangkat B. Nah, misalkan soalnya kita ubah. Jadi A pangkat B. Misal pangkat 2. Nah, berarti kita kerjain dari dalam kurung 2 tambah 3, 5. Terus baru ke eksponensial 5 pangkat 2, 25. Berarti 2 dikali 25, 50. Terus ke bentuk multiplication and division. Nah, multiplication itu biasanya tandanya kalau biar cepat pakai dot kayak gini, atau kayak gini juga bisa pakai cross. Terus division A per B atau A bagi B. Nah, ini kita lanjut dulu aja. Addition itu penjumlahan A plus B, subtraction itu pengurangan A min B. Nah, misalnya di sini ada 3 dikurangin 2 per 2 plus 3 pangkat 2 per 4. Nah, yang dikerjain itu pertama adalah parenthesesnya. Jadi yang ada di dalam kurung 2 tambah 3 kita kerjain dulu. Jadi di sini 5. Terus berarti 5 dikuadratin dulu, berarti jadinya 25. Terus berarti kita dapat kayak gini, 2 kali 25 per 4, 3 min. Nah, kemudian aturannya multiplication and division duluan. Nah, kalau misalnya ada tingkat yang sama, kita kerjain dari left to right, atau kiri ke kanan, atau ya yang atas dulu. Nah, berarti ini kita kerjainnya 2 kali 25 dulu. Sebenarnya perkalian dan pembagian dan atau penjumlahan dan pengurangan itu di tingkat yang sama. Jadi sebenarnya kita kerjain dari mana aja nggak apa-apa, tapi paling umum adalah dari kiri. Nah, 2 kali 25 per 4 hasilnya adalah 12,5. Jadi kita tulis saja di sini 12,5. Baru aturannya udah kayak gini, kerjain dari biasa kiri ke kanan. 3 dikurangin 12,5, tandanya negatif 9,5. Oke, gini. Nah, misalkan kita ada soal yang mungkin
pernah viral atau pernah muncul di FYP. Misalnya ada kayak gini, 12 dibagi 2 kali 2 tambah 1. Ngerjainnya gimana? Yang pertama yang pasti dari dalam dulu. Berarti ini 2 kali 3. 12 bagi 2 kali 3. Nah, apakah yang dikerjain ini dulu atau kayak gini dulu? Ingat aturannya. Kalau misalnya tingkatannya sama, kita ngerjain dari left to right. Jadi ini hasilnya itu 6 kali 3 atau hasilnya 18. Bukan hasilnya sama dengan 2. Ini salah. Jadi yang benar hasilnya 18 gitu. Terus kita lanjut ke operasi sama sifat-sifat dari bilangan. Misalkan kita punya bilangan, ini disclaimer dulu, bilangan kita itu A, B, dan C yang merupakan bilangan real. Nah, jadi emang di sini kita bakal lebih banyak bahas tentang bilangan real. Nah, buat sembarang bilangan real ABC berlaku sifat yang pertama tertutup. Tertutup itu gimana maksudnya? Tertutup itu kalau misalnya punya ABC real, berarti A plus B plus C atau komponen-komponennya juga real. Terus dalam perkalian juga sama, A kali B kali C juga real. Pembagian juga sama, pengurangan juga sama. Terus kita punya yang namanya sifat komutatif. Komutatif itu adalah jika dibalik dia tetap sama. Ini berlaku di penjumlahan dan perkalian aja. Jadi A plus B bakal sama kayak B plus A, dan A kali B bakal sama kayak B kali A. Kemudian kita punya sifat asosiatif. Asosiatif itu yaitu pengelompokan, ya. Pengelompokan di sini misalkan kita punya A plus B dikelompokin plus C, itu bakal sama kayak A plus B dikelompokin dengan C. Berlaku juga di perkalian A B C sama dengan A B C. Nah, terus kita juga punya sifat distributif yang berlaku di penjumlahan dan perkalian secara bersamaan. Yaitu misal A plus B dikali C itu bakal sama dengan A kali C ditambah B kali C. Didistribusiin A kali C, B kali C. Nah, ini semua berlaku di penjumlahan dan perkalian. Terus kita juga punya elemen netralnya. Ini sifat elemen netral. Netral dari penjumlahan sama pengurangan itu 0. Jadi A plus 0 sama dengan A. Dan A dikurangin 0 juga sama dengan A. Nah, terus kita juga punya netralnya netralnya perkalian dan pembagian, yaitu 1. Jadi A kali 1 sama dengan A, kemudian A per 1 sama dengan A juga. Terus kita juga punya yang namanya inverse. Inverse itu kebalikan. Jadi misalnya kita punya A plus B sama dengan 0, maka inverse A itu sama dengan negatif B. Atau minnya. Oh, salah. Misalnya kita gini aja. Misalnya kita punya A sama dengan 0 langsung aja. Maka inverse-nya itu adalah negatif A. Supaya bikin nilainya jadi 0. Maaf, nggak bisa gitu guys kayaknya. Jadi misalnya tetap aja kita punya A plus B sama dengan 0, maka anggap aja
B ini jadi inverse-nya. Maka inverse dari ini adalah negatif A. Terus misalnya di perkalian kita punya A kali B sama dengan 1 sebagai elemen netralnya, maka inverse dari A itu inverse-nya itu B. Maka B atau inverse dari perkalian ini adalah 1/A atau A pangkat min 1. Nah, apa itu inverse? Inverse itu fungsinya sebagai pembuat dia jadi netral. Gitu. Terus kita punya juga aturannya di pembagian dengan 0. Nah, pembagian di 0, kalau misalnya 0 ada di pembilang, dia hasilnya bakal sama dengan 0. Sementara kalau 0 ada di penyebut, hasilnya bakal jadi tak terdefinisi, bukan tak hingga ya. Kenapa bisa tak terdefinisi? Nah, jadi misalnya kita punya A per B sama dengan C. Berarti A sama dengan B kali C. Nah, kalau misalnya B-nya 0, A sama dengan 0 kali C. Nah, sementara 0 dikali apapun hasilnya bakal tetap 0. Jadi, sebenarnya ini nggak bakal ada solusinya. Jadi, dia tak terdefinisi. Terus kita punya pembagian lagi, aturan-aturan biasa. Misalnya, kalau kita punya A per B, itu kita bisa bikin jadi A dikali 1/B. Terus kita punya misalnya A per B ditambah C per D. Nah, penyebutnya kita samain dengan kita kaliin, yaitu BD. Terus kita kaliin supaya nyamain, supaya sama, penyebutnya sama jadi DB dan BD, maka harus kita kaliin juga. Jadi yang atas jadi BD, AD, yang kiri jadi AD, yang kanan jadi BC. Terus kalau misalnya ada bentuk perkalian A per B dikali C per D, maka dia jadi AC per BD. Terus kita punya sifat urutan, yaitu kalau misalnya kita punya negatif dikaliin suatu bilangan, hasilnya negatif bilangan itu. Misalnya kita punya A ditambah negatif B, maka dia jadi A dikurangin B. Misalnya kita punya A min B, maka dia jadi A plus B. Nah, pokoknya kalau misalnya dia tandanya beda, misalnya min sama plus atau plus sama min, maka dia jadinya negatif. Sementara kalau tandanya sama, misalnya min sama min dan plus sama plus, maka hasilnya adalah bilangan positif atau hasilnya positif. Terus di perkalian juga sama, A dikali min B sama dengan min AB, atau kebalikannya min A kali B sama dengan min AB juga. Terus kalau misalnya ada min A, min B, maka dia hasilnya sama dengan AB. Terus kita punya cancellation. Cancellation itu kayak kalau misalnya bahasa umumnya itu pindah ruas. Nah, misalnya kita punya A ditambah C sama dengan B tambah C, maka ini bisa pindah ruas. Tapi sebenarnya nggak pindah ruas ya. Sebenarnya ini kita sama-sama ngurangin sama negatif C, sama inverse-nya. Nah, maka hasilnya jadi A sama dengan B. Terus misalkan lagi kita punya di perkalian A dikali C sama B kali C. Nah, kita sama-sama bagi sama C. Nah, tapi ingat, di sini C nggak boleh sama dengan 0, karena akan bikin dia jadi tak terdefinisi. Maka kalau misalnya C-nya bukan 0, hasilnya adalah A sama dengan B. Terus
Misalkan kita punya suatu bilangan A dikali B sama dengan 0, maka antara A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Terus misalnya kita punya A ditambah B sama dengan 0, maka A sama dengan negatif dari B. Nah, mungkin gitu dulu aja sifat-sifatnya. Terus kita lanjut ke nilai mutlak. Nilai mutlak itu notasinya adalah bentuk kurung lurus kayak gini. Di dalamnya ada X. Nah, definisinya adalah untuk setiap X, kalau dia bilangan positif sama 0, dia hasilnya tetap bakal X. Sementara kalau misalnya X-nya negatif, maka dia harus dikali sama negatifnya. Artinya apa? Jadi dia itu ngitung jarak dari suatu titik ke titik 0. Misalkan dia negatif, maka jaraknya itu adalah negatif dari negatifnya itu sendiri. Atau jaraknya tetap positif. Karena kita tahu kalau jarak itu nggak bisa negatif. Misalkan kita punya mutlak dari 5, hasilnya tetap 5 karena dia ngikut aturan yang pertama. Terus kalau misalnya kita punya mutlak dari min 5, hasilnya bakal 5. Min 5 dikaliin negatifnya, maka hasilnya jadi 5. Nah, misal min 5 di sini, 5 di sini, jarak 5 ke 0 itu 5, jarak min 5 ke 0 juga 5. Jadi mutlak itu kalau kasarannya umumnya mempositifkan yang negatif. Gitu. Oh, satu lagi guys. Kalau misalnya kita punya suatu bilangan apapun itu dan dia dikuadratin sama dengan hasilnya bakal positif atau sama dengan 0. Nah, di mutlak sendiri kita juga bakal ada sifat-sifatnya. Yang pertama, mutlak dari X pasti lebih besar atau sama dengan 0. Terus kalau misalnya kita punya bilangan yang di dalam akar, hasilnya adalah bilangan mutlak dari X. Kenapa? Karena di dalam akar ini nggak boleh negatif. Jadi hasil dari akar selalu positif. Kecuali kalau misalnya kayak gini, X kuadrat. Kita mau bikin dalam bentuk X. Maka X-nya itu boleh negatif, boleh positif. Tapi kalau bentuknya akar kayak gini, nilai X-nya cuma boleh positif atau dimutlakin. Terus sifat-sifat mutlak lainnya, dalam perkalian kita punya XY, maka dia X kali Y. Terus kalau ini juga berlaku di pembagian, misal X per Y dengan mutlak dari X per mutlak kali Y. Dengan Y gak boleh sama dengan gitu. Oke, jadi mungkin segini dulu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dikirim di Google Form, nanti bakal dibikinin videonya atau bakal dijelasin secara naratif kalau berkenan dan kalau sempat. Jadi gitu teman-teman, ya tetap semangat ya. Enjoy guys, enjoy belajar, karena dengan belajar kita semakin dekat menuju langit. Anjay.